Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Serangkaian berita aktual, tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Warga Merebu di Aceh Barat mengeluhkan debu yang diduga berasal dari tumpukan batu bara perusahaan. Sejumlah kontingen PON ke-21 Aceh Sumut mengeluhkan konsumsi karena dinilai tidak memenuhi standar kalori dan sering terlambat. Atlet menembak putri DKI Jakarta pingsan usai merebut medali emas pada PON ke-21 Aceh Sumut. Warga desa Penagacot Ujung di Kecamatan Merebu, Aceh Barat mengeluhkan dampak debu oleh perusahaan tambang. Selain mengganggu aktivitas, sudah banyak warga yang terserang sesak nafas. Debu yang diduga berasal dari penumpukan batu bara sebuah perusahaan tambang di Kecamatan Merebu sudah berlangsung lama. Ancaman debu ini membuat warga khawatir akan munculnya berbagai jenis penyakit gangguan pernafasan. Setiap hari warga harus menyingkirkan debu hitam yang lengket dan mengotori lingkungan. Saat hujan turun, air berwarna hitam pekat mengalir dari atap rumah. Warga mendesak pemerintah dan perusahaan untuk serius menangani pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang. Parahnya ini hampir kayaknya udah banyak lah di laut itu bertumpuk, memang udah banyak situ, memang udah banyak ke sini, ke daerah perumahan kan. Kalau waktu hujan memang airnya gimana kita bilang ya. Padahal kan air hujan kan bersih. Ya. Kok tiba-tiba jadi hitam. Nah, di lantai itu kan, kalau lantai dingin ini, siap hujan, lantainya hitam. Bukan putih dan bukan gimana, nggak bersih. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat mengakui warga sudah lama resah akibat paparan debu yang sudah berlangsung lama. Dan juga kita sudah lihat memang ada debu hitam. Ini perlu kita teliti lebih lanjut. Untuk ini kami segera melapor kejadian ini ke provinsi dan akan kita ajak provinsi untuk menurunkan alat khusus penangkapan debu atau terhadap pencemaran udara. Warga juga berharap pemerintah dan perusahaan mencari solusi agar warga tidak dibebankan akibat aktivitas pertambangan batu bara. Aidil Firmansyah melaporkan dari Aceh Barat. Sebuah truk pengangkut pasir terjebak saat melintas di jembatan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Truk tak mampu menanjak hingga mundur dan menimpa pengendara sepeda motor. Warga harus mengosongkan muatan truk untuk mengevakuasi motor, sementara pengendaranya dilarikan ke rumah sakit akibat menderita luka parah usai terjepit bak truk. Jembatan beton penghubung Kecamatan Gunung Meriah dengan Kecamatan Kuta Baharu dan Singkohor patah usai diterjang banjir beberapa waktu lalu. Warga tidak punya pilihan sehingga tetap memanfaatkan jembatan yang patah tersebut. Akibatnya banyak pengendara terjebak bahkan tak jarang menyebabkan kecelakaan. Begitu dia mulai menginjak jembatan, mobil yang ban belakang itu langsung udah bunyi kepak. Tapi dia lanjut terus. Udah mau keluar dari jembatan, rupanya dia langsung hampir yang belakangnya itu langsung atrek kembali ke belakang. Di belakang ada korban lagi. Selain korban yang sepeda motor tadi ada korban lain? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini kalau untuk kondisi jembatannya sebenarnya udah berapa lama rusak, Bang? Udah lama, udah ada kurang lebih 2-3 tahun sih. 2 tahun lah ya, 2 tahun lah. Tapi belum ada pemeliharaan emang ya? Belum ada, bahkan tempoh hari udah seperti cek sama orang PC pun udah turun. Sampai sekarang belum ada realisasinya, penanganannya belum ada.
Jembatan patah dan rusak sudah berlangsung lama sejak 2 tahun lalu, namun belum ada perbaikan. Pemerintah daerah juga sudah pernah turun ke lokasi melihat kondisi jembatan, namun hingga saat ini perbaikan tidak dilakukan. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumut mulai didera masalah. Padahal selama ini pelaksanaan event olahraga terbesar di tanah air berjalan lancar termasuk kemeriahan saat pembukaan. Konsumsi kontingen mulai dipersoalkan. Selain kalorinya tidak mencukupi, jadwal makan sering terlambat sehingga mengganggu atlet dan jadwal perlombaan. Persoalan konsumsi bukan saja pada menu utama, tapi juga menu kudapan atau selingan. Seharusnya sarapan pagi sudah tiba di tempat penginapan pukul 6 waktu setempat, namun baru datang sekitar pukul 8 pagi. Mereka beberapa kali terpaksa membeli nasi di luar menggunakan uang pribadi. Kondisi ini sangat krusial bagi atlet karena mereka harus tiba di venue pertandingan pada pukul 7.30 atau 1 jam sebelum bertanding. Apalagi mereka harus melakukan pemanasan rutin. 10 hari kami di sini hampir setiap hari keterlambatan. Kadang makan malam, kadang makan siang, kadang makan pagi. Yang paling sering adalah makan malam. Yang agak kesulitan adalah makan pagi ini karena sebelum bertanding sebaiknya atlet sudah makan dulu. Itu terdata jam 6 sampai jam 8 selalu muncul di jam 7.30 atau jam 8. Paling cepat mungkin jam 7.15. Walaupun pernah sekali jam 6.15 itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau lebih dari 1 jam keterlambatan konsumsi mengganggu jalannya aktivitas tim. Selain terlambat, menu yang disediakan tidak mencukupi standar kalori. Bahkan setiap hari nasi yang diberikan tanpa kuah sehingga banyak yang tidak termakan. Sikap kami keberatan terhadap konsumsi yang disediakan oleh panitia PB PON. Yang selama ini permasalahan yang pertama kali adalah setelah, yang kedua terkait sama menu yang tidak mencukupi standar gizi seorang atlet. Jadi itu memang dari segi makanan akan sangat mempengaruhi performa atlet ketika dia bertanding. Jadi kami minta harapan kami kepada PB PON ataupun siapa yang mengurusi masalah konsumsi, klarifikasi dan memperbaiki diri lah. Ketua Bidang Konsumsi PON ke-21 Aceh Sumut, Dias Furkan, tidak menampik atas keluhan masalah konsumsi. Namun pihaknya segera menyelidiki laporan tersebut untuk terus memperbaikinya. Dengan kendala ilmu, saya pikir di pihak penyedia juga ada keterlambatan saya melihat, karena memang pada saat pengantaran, terutama pada jam-jam sibuk itu akan sangat berpengaruh terkait dengan pengantaran, terutama di siang hari. Kalau di pagi hari kami melihat umumnya karena memang banyak atlet yang memang sudah terbiasa di daerahnya masing-masing itu harus makan sekitar jam 5 atau jam 6 pagi, sehingga kalau kita mengantar di jam 5 dan sampai antara jam 5 dan jam 6 itu juga di daerah kita ini adalah waktu subuh. Mereka berharap masalah konsumsi segera diatasi karena para atlet masih bertanding hingga 19 September 2024. Masalah konsumsi sangat mempengaruhi stamina dan kebugaran atlet. Dari Banda Aceh, Mai Monzir melaporkan. Tiketnya berapa? Untuk para pemenang harap berdiri di atas. Kontingen Provinsi Aceh kembali menambah perolehan medali emas PON 21 Aceh Sumut 2024. Kali ini atlet tuan rumah meraih medali emas cabang olahraga terbang layang yang berlangsung di Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara pada Kamis siang. Medali emas diperoleh atlet terbang layang lomba duration flight dual seater Beregu Putri. Kenisha dan Ultari mempersembahkan medali emas untuk kontingen Serambi Makkah pada PON kali ini. Kenisha dan Ultari mampu meraih nilai 1000, sedangkan medali perak diraih oleh Dita dan Mentari, atlet asal Papua Tengah dengan nilai 750. Dalam pertandingan ini tidak ada medali perunggu.
Ultari sangat terharu atas prestasi yang diperoleh pada PON tahun ini, meskipun selama ini pemerintah Aceh kurang perhatian. Alhamdulillah saya ikut senangnya karena ya tanpa pemerintah memfasilitasi pun alhamdulillah saya berkat kegigihan gitu alhamdulillah bisa dapat medali. Oleh karena itu saya sangat menaruh harapan kepada pemerintah untuk memfasilitasi cabang terbang layang ini. Sudah sekitaran 2 tahun. Ya. Dan itu memang murni dari sendiri tanpa dukungan. Murni sendiri, semuanya kami sendiri mandiri semuanya. Bahkan untuk ajang PON ini sendiri kami juga menggunakan pesawat dari panitia. Bukan pesawat sendiri, bukan dari Aceh maksudnya. Terbang layang adalah olahraga yang mengandalkan pesawat tanpa mesin yang disebut glider. Ditarik oleh pesawat bermesin untuk mencapai ketinggian tertentu sebelum meluncur bebas. Sistem penilaian terbang layang didasarkan pada ketepatan mendarat, jarak tempuh, dan durasi terbangan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.